pada saat kita mengalami pandemi COVID-19, itu ada satu jenis yang namanya Delta itu yang bikin kemudian seluruh fasilitas kesehatan kita hampir di seluruh negeri ini lumpuh. Ya, karena begitu banyaknya. Bisa cerita nggak? Pada waktu itu, pada waktu Delta lagi ganas-ganasnya itu di Kabupaten Pasir, apa yang terjadi? Iya, yang pasti itu kita ketakutan yang luar biasa. Karena ketidaktahuan kita, karena memang kita juga mengalami hal yang baru dan sama, semua rasa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa pada saat itu kita rasakan ya. Dan untuk keluar rumah saja itu sudah diwanti-wanti kita untuk bagaimana artinya hati-hati. Dan memang pada saat itu semua perekonomian lumpuh ya. Lumpuh, apalagi yang UMKM semua di pasar-pasar. Nah, ini semua hampir semua di segala sektor lumpuh. Nah, cuma Kabupaten Pasir yang menarik di sini adalah hampir sebagian di Kabupaten Pasir ini warga masyarakatnya ini mempunyai berkebun kelapa sawit. Berkebun kelapa sawit, betul. Ya, berkebun kelapa sawit. Tapi dengan harga kelapa sawit yang masih cukup baik pada saat itu. Betul. Ya, artinya mereka masih bisa bertahan dengan keadaan yang ada kemarin. Nah, inilah salah satu uniknya kami di sana. Jadi blessingnya pada saat terjadi pandemi, harga sawit lagi bagus. Lagi bagus. Ini banyak membantu lah. Banyak membantu di situ. Karena perputaran ekonomi memang pada saat di Kabupaten Pasir itu sebagian besar memang dari perkebunan kelapa sawit, khususnya untuk masyarakat yang memang menanam sendiri sawitnya. Nah, ini memang satu blessing tadi. Artinya mereka masih bisa fight untuk mengatasi atau menghadapi kehidupan pada saat COVID pada saat itu. Nah, setelah COVID ini, Bang Indra, kita kemudian masuk ke resesi global. Gara-garanya ini perang Rusia sama Ukraina. Sehingga kemudian Presiden kumpulkan seluruh kepala daerah dan mungkin ke depan juga kumpulin para wakil rakyat untuk mulai alert nih. Ngatasi apa yang disebut dengan inflasi karena gara-gara perang itulah BBM jadi naik. Bagaimana dengan kondisi di Pasir? Pasir. Ya. Jadi ini sempat tegang juga nih pada saat ada kenaikan BBM pada saat itu ya. Artinya ada beberapa pun pada saat itu mahasiswa ya yang atasnamakan gabungan daripada mahasiswa mendemo kita di Kabupaten Pasir. Ya, cuma memang pada saat itu kita juga sebelumnya sudah mengikuti arahan dari Pak Presiden terkait dengan apa yang harus kita lakukan bersama kepala daerah, pemerintahan yang ada dan teman-teman dari Forkopimda berdiskusi mulai Zoom meeting bahwa memang kita harus paling tidak pada saat itu DPRD mengambil juga sikap untuk bersinergi dan melakukan refocusing anggaran APBD kita untuk bantalan sosial tadi yang memang langsung kita arahkan atau kita berikan kepada pihak-pihak yang terdampak khususnya pada kenaikan BBM. Nah itu. Dan alhamdulillah ya pada saat itu juga berjalan dengan baik sesuai dengan arahan yang ada dan berjalan dengan baik. Jadi sekarang kondisi inflasi masih bisa terkendali ya di Kabupaten Pasir ya, Bang Indra? Ya, artinya juga pada saat itu kami bersama-sama dengan pemerintah daerah kami membentuk Satgasus Satgasus untuk pengendalian daripada inflasi. Ya, kami bersama-sama Forkopimda dalam hal ini Kapolres, Polres dan Kodim pada saat itu ya langsung ke lapangan. Pada saat itu yang lagi repot pada saat harga minyak goreng naik. Betul. Betul. Pada saat itu kami dengan sinergi yang mungkin cukup baik pada saat itu, artinya semua hal-hal itu bisa kami lakukan. Kami artinya untuk membuka bazar, pasar pada saat itu kita juga langsung bertindak ke lapangan, operasi-operasi ke pasar pada saat itu agar tidak ada penumpukan ya pada saat itu. Dan ada juga pada saat itu kenaikan BBM dengan gas tabung yang cukup tinggi. Nah ini juga memang pada saat itu kami bersikap cepat, sigap pada saat itu untuk mengatasi agar tidak ada kelangkaan pada saat itu. Iya, jadi kalau situasi itu jadi anomali ya di pasar karena dia penghasil sawit CPO di satu sisi pada saat itu harga minyak goreng tidak terkendali. Betul sekali. Jadi lucu jadinya.